Shalom, puji Tuhan, haleluya. Ketemu kembali bersama dengan sahabat-sahabat yang mengasihi Tuhan. Baik, puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang muslimah yang sangat luar biasa. Dan beliau sangat saya kenal. Bagaimana dulu kami bertemu, beliau masih menggunakan hijab ya. Dan mempunyai latar belakang yang luar biasa. Bagaimana orang tuanya dahulu adalah seorang pengurus pesantren. Namun beliau dipakai oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan melalui kesaksian yang sangat hebat, sahabat. Jadi baik, kita akan tampilkan kepada hambanya yang bersaksi. Silakan Widya. Haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom, selamat malam Pak. Ya. Iya, malam hari ini kesempatan yang luar biasa kita bertemu kembali ya. Jadi saya, pemirsa, sahabat penonton semuanya, sama Widya kami saling mengenal karena beliau adalah orang yang hebat, orang yang mengasihi Tuhan, dan banyak hal yang beliau alami, terutama dalam hal memikul salib saat-saat ini memang lagi dialami ya, saudaraku. Jadi mohon doanya, saya percaya saudara yang menonton boleh diberkati melalui kesaksian ini. Saya persilakan langsung kepada Widya supaya bersaksi memperkenalkan diri malam hari ini. Silakan Widya, Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom. Shalom luar biasa ya, puji Tuhan banget. Shalom semuanya saudara-saudara. Ya, di sini Widya mau bersaksi dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup Widya. Ya, seperti yang sudah dikatakan sama Bapak Sandi tadi, Widya bukan berasal dari kecil keluarga Nasrani. Widya terlahir dari keluarga Muslim dan dibesarkan oleh keluarga Muslim. Sekarang asli Widya dari Bekasi dan sekarang Widya tinggal di Riau. Baik, singkat cerita, Widya langsung ya daripada awalnya Widya bekerja. Widya kerja di Pekanbaru, sebuah supermarket. Nah, dari pekerjaan situ gimana ya, dari banyaknya yang Widya alami, seperti Widya kan juga namanya Widya juga dulu sering melakukan sholat 5 waktu. Kadang Widya sering mengaji juga setiap habis sholat. Ketika Widya sholat, Widya mengaji, Widya sering berdoa. Dan pada saat itu Widya sedang ada masalah ya, sedang coba Widya ada masalah, dan Widya merasain kehampaan hidup gitu. Dan Widya merasain seperti Tuhan itu atau Allah itu nggak ada seperti yang Widya percaya dulu. Allah itu nggak ada. Kenapa Allah itu nggak mendengar doa Widya? Kenapa Allah itu tidak membela Widya di saat Widya ada masalah? Kenapa Allah tidak tolong Widya di saat Widya seperti ini? Jadi Widya itu merasakan hidup Widya tuh hampa, dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan pada saat itu tepatnya malam, Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur. Ya, saat itu pulang kerja, Widya tidak bisa tidur. Nggak tahu kenapa sih, rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa, meminta sama Allah, sampai Widya menangis-nangis. Tuhan, atau Allah yang Widya sebut dulu ya, Allah tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji, Allah itu tidak jawab Widya? Kenapa tidak ada semuanya itu, kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya? Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya. Kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya, Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Dan pada saat itu Widya pun selesai cuci muka dan Widya tertidur sebentar. Dan gak tahu kenapa waktu Widya saat tidur, Widya sudah dibawa ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Widya di dalam mimpi Widya masuk ke dalam tempatnya itu tidak tahu seperti apa. Yang pasti dia tuh seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena di situ banyak air jernih banget. Banyak air jernih dan bebatuan alami. Di situ tempatnya sejuk banget, sungguh. Itu luar biasa banget, baru Widya rasain sih. Dapat mimpi yang luar biasa seperti itu. Dan di situ banyak banget Widya lihat burung merpati. Burung merpati itu banyak sekali Widya lihat. Dan tidak tahu lagi Widya dibawa kemana. Pada saat itu Widya dibawa ke tempatnya yang gelap. Dan Widya di situ menangis karena begitu berat masalah Widya, begitu banyak beban yang harus Widya jalani. Jadi Widya menangis di sudut tempat yang gelap itu. Lalu Widya melihat gimana dari sudut sana ada datang cahaya yang sangat bersinar, sampai Widya tidur tapi sampai terbangun itu gini karena dia tuh silau banget, cahayanya tuh terang banget. Lalu Widya sedang terjongkok dan ada orang yang melambaikan tangannya kepada Widya. Kepada saya dia melambaikan tangannya, lalu Widya pegang.
Gimana Widya rasakan, Widya raba tangannya, Tuhan luar biasa banget. Tapi Widya di saat itu Widya merasa seperti ini ya, ini siapa? Di dalam hati Widya juga Widya bertanya-tanya, ini siapa gitu ya, mohon maaf saudara. Jadi Widya bertanya-tanya juga, ini siapa ya? Widya penasaran banget, kok dia bercahaya banget, rasanya tuh ya tenang mendapatkan kedamaian. Dari situ Widya karena terkejut, Widya pegang, Widya raba tangan itu, kok jadi Widya merasa damai gitu. Dia ada sukacita yang luar biasa banget, dan Widya rasain itu tangannya ada bolongan gitu ya Bapak Ibu. Itu luar biasa banget, dan Widya langsung terbangun karena Widya baru kali itu, ini mimpi apa ya Widya bilang. Lalu Widya terbangun, Widya juga menangis. Widya mimpi apa sih, sampai Widya nggak bisa tidur lagi sampai besoknya. Widya masih memikirkan aja, Widya ini mimpi apa ya, Widya mimpi apa ya, kok tangannya bolong, kok dia bersinar banget. Jadi Widya banyak ngelamun di tempat kerja. Widya sering diam karena Widya mikirin hal itu apa sih, Widya bilang itu apa sih gitu. Di hati Widya, masa iya Widya ketemu sama, Widya bilang Tuhannya orang Kristen gitu, karena Widya dulu masih memeluk agama Muslim. Jadi Widya bilang, masa Widya sih ketemu sama Tuhannya orang Kristen, Widya bilang, masa iya Widya ketemu sama Tuhannya orang Kristen. Jadi pada saat itu Widya tanya sama teman Widya yang beragama Nasrani. Widya tanya sama dia, Widya ceritakan tentang mimpi Widya. Lalu dia juga dengan terkejutnya, wow Wid, luar biasa banget, kamu bisa mimpi ketemu Tuhan Yesus. Widya bilang, masa aku bertemu sama Tuhan kalian. Widya kan jadi seperti itu. Widya sih nggak begitu Widya dapat mimpi Widya langsung percaya, nggak, tapi Widya masih bertanya-tanya dan Widya berdoa juga, Tuhan gimana ya, Widya pengen tahu mana Tuhan yang benar. Widya bilang, mana sih Tuhan yang benar Widya sembah, kalau Tuhan itu ada, Tuhan tunjukkan sama Widya. Widya selalu bilang seperti itu. Nah pada saat itu juga mungkin itu ya, Widya kurang merespon apa dari Tuhan. Widya sudah mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus yang luar biasa banget, dan pada saat itu Widya belum percaya, tapi Widya diam bertanya-tanya selama 4-5 bulan. Dan saat itu Widya juga sakit. Widya juga jatuh sakit selama 2 bulan kurang lebih, sampai Widya juga cuti dari tempat kerja ya Bapak Ibu. Dan Widya cuti dari tempat kerja, awalnya Widya belum pulang ke kampung halaman. Jadi Widya masih di Riau, di Pekanbaru tempatnya. Dan di situ Widya menangis karena Widya rasain waktu itu sakit. Sungguh Widya kira Widya sudah nggak ada lagi harapan, karena rasa sakit yang Widya alamin itu cukup luar biasa banget ya, sampai Widya nggak bisa jalan. Semuanya sudah Widya alamin. Dan pada itu pagi-pagi Widya nangis banget minta tolong sama Tuhan. Itu sudah 4-5 bulan setelah mimpi itu terjadi. Tuhan, Widya berdoa dengan siapapun itu Tuhannya, Widya percaya. Widya berkata sama Tuhan, Widya mohon kesembuhan dari Tuhan. Widya nggak tahu sebenarnya Tuhan itu siapa. Widya bilang gitu, Allah yang mana Widya nggak tahu, tapi Widya percaya Tuhan itu ada. Widya percaya Tuhan juga sembuhkan sakit penyakit Widya. Karena waktu itu Widya benar kehilangan harapan banget kayaknya. Karena sakit sudah selama 2 bulan, Widya kurang mau makan, sampai badan Widya tuh kurus banget. Ya memang sih Widya langsing tapi kurus gitu ya, tapi nggak segitu kurus banget. Jadi Widya minta kesembuhan dari Tuhan. Pada saat itu Widya nangis ya di bawah jendela sambil Widya berdoa. Nggak tahu kenapa Widya juga dapat pendengaran kayak suara yang mengaung, kayak gimana ya, suara yang menyaring gitu dari telinga. Perasaan sih nggak ada, tapi kok suaranya itu ada di telinga gitu ya. Widya lihat kiri kanan, sampai Widya juga lebih menangis menjadi-jadi lagi, karena Widya ingat dosa-dosa Widya ingat seperti apa dulu yang Widya lakukan. Widya ingat ke situ, lalu Widya minta ampun sama Tuhan. Widya minta ampun atas segala apa yang udah Widya lakukan, dan Widya mau Tuhan pulihkan. Widya mau tahu harusnya seperti apa. Widya pengen tahu Tuhan siapa yang benar, Tuhan mana yang benar yang harus Widya sembah. Dan di situ puji Tuhan, Widya terdengar suara yang menyaring dari telinga. Lalu Widya melihat kiri kanan. Suara Widya juga penasaran banget ya, itu suara siapa gitu. Terdengar suara yang menyaring. Lalu waktu itu Widya baru-baru ada handphone ya, jadi Widya bisa share gitu. Gimana kayak tentang yang teman Widya bilang sebelumnya, kalau Widya bertemu Tuhan Yesus. Dan di situ puji Tuhan, Widya setelah pulang,
Dari situ sih ya Widya mulai adem denger lagu-lagu rohani. Puji Tuhan, Widya mulai seneng denger lagu rohani karena bawaannya denger lagu rohani itu adem banget, ngerasa ada damai. Nah setelah dari situ puji Tuhan, Tuhan sembuhkan Widya dari sakit 2 bulan yang Widya nggak bisa ngapa-ngapain, Widya nggak bisa berdiri, bahkan Widya nggak bisa jalan juga Bapak Ibu. Mau makan aja susah. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan tuh luar biasa banget. Tuhan sembuhkan walaupun waktu itu Widya belum tahu bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus yang menyembuhkan Widya. Puji Tuhan banget. Lalu Widya lanjut lagi ya, Widya balik lagi ke Pekanbaru, Widya bekerja, dan Widya bertemu sama seorang pekerja di supermarket itu juga. Dia juga beragama Nasrani. Lalu Widya sharing, Widya tanya tentang mimpi Widya. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa Widya bertemu Tuhan Yesus. Jadi Widya merasa gimana ya, merasa wow luar biasa banget ya, berarti Tuhan itu, dia bilang, berarti Tuhan itu memang ada, Widya bilang gitu dong. Jadi Widya diajak sharing lagi sama teman. Lalu Widya juga dibawa ke gereja. Singkat aja ya ceritanya karena panjang banget. Widya dibawa ke gereja. Waktu itu Widya masih keadaannya pakai kerudung. Pulang gereja, Widya dibawa ke gereja dan Widya juga bersaksi di gereja. Dari Widya belum pernah masuk gereja nih. Pas Widya masuk ke gereja, Widya merasakan gimana ya, roh yang hidup. Hati Widya tuh gimana rasanya ya, berdebar-debar gitu. Berdebar-debar, di mana Widya merasakan, wow, luar biasa banget ini. Kok Widya ngerasain ada sesuatu yang hidup di dalam gereja. Jadi di saat itu pas Widya masuk ke gereja, Widya beri kesaksian, dan hati Widya itu mengatakan, mungkin Widya nggak bisa mau ngomong apa gitu ya, tapi nggak tahu kenapa Widya yakin dan percaya itu Roh Kudus yang tuntun Widya. Dan Widya berkata di hati Widya mau memulai hidup Widya yang baru bersama Yesus. Di situ Widya memilih Kristus. Kenapa Widya memilih Yesus? Karena Yesus yang Widya percaya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan sebelumnya ya, sebelum Widya ke gereja juga Widya udah diajarin dan untuk suruh buka Alkitab, baca-baca kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Di kitab Injil, Widya pertama kali baca kitab Injil Yohanes. Itu Widya makin yakin bahwa Yesus itu memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Widya memang percaya bahwa Yesus itu Allah yang hidup. Nah, jadi dari situ Widya sudah membaca Alkitab. Widya makin yakin dengan keputusan Widya. Widya nggak salah lagi. Dan di situ puji Tuhan, haleluya banget. Widya bersyukur banget. Widya kenal Tuhan Yesus. Widya bersyukur banget Tuhan Yesus bisa hadir di dalam mimpi Widya. Bukan secara kebetulan. Widya percaya itu juga semua sudah jadi rencana Tuhan. Hingga pada saat ini Widya di Riau, Widya juga puji Tuhan di sini bekerja. Ya walaupun awalnya pulang dari Pekanbaru sih gara-gara Bapak Ibu Widya tuh menyuruh Widya pulang saat Lebaran, tapi Widya nggak bisa pulang karena Widya harus gantikan orang yang Muslim pas mau pulang kampung. Jadi Widya nggak dikasih pulang. Pada saat itu Ibu Widya telepon, Widya disuruh pulang. Dengan apapun caranya ya Ibu bilang, Widya waktu itu lagi jatuh dari kamar mandi. Jadi Widya pulang. Dan Widya sih izinnya cuma 4 hari doang. Widya pulang dan gak dikasih lagi sama orang tua Widya buat balik ke Pekanbaru. Dan Widya pun sekarang tinggal di sini sama orang tua Widya. Ya walaupun beda, orang tua Widya belum bisa terima Widya seperti ini, tapi Widya tetap percaya semua pasti semua Tuhan izinkan terjadi, biarlah ini menjadi proses Widya. Nah, pada saat Widya sudah dari Pekanbaru, jadi kan barang-barang Widya masih ketinggalan nih Bapak Ibu. Ketinggalan di Pekanbaru, jadi Widya minta tolong sama teman Widya buat kirimin lewat travel. Di situ teman Widya kirim seperti buku-buku rohani, lagu pujian, buku-buku yang luar biasa banget, yang menguatkan iman banget, dan Alkitab itu juga terikutkan. Dengan tidak sengajanya orang tua Widya kelihatan gitu. Jadi orang tua Widya bakar buku itu. Orang tua Widya bakar, dikubur ke dalam tanah, dan disitu pun Widya dimarahin. Widya dipukulin juga. Tapi Widya diam, Widya tidak mengutik sedikit pun. Gak apa-apa sih pikir Widya, Alkitab dibakar, mau dibikin bungkus tempe, itu bisa jadi berkat buat orang. Tapi firman Tuhan gak pernah hilang di hati Widya. Ya luar biasa banget. Puji Tuhan. Dan sampai sekarang Widya tinggal sama orang tua Widya karena Widya sering berbicara, seperti karena orang tua dan keluarga Widya tuh masih
terlalu kental dengan ilmu-ilmu supranatural gitu ya, seperti peninggalan-peninggalan zaman dulu kayak jimat-jimat apa gitu. Jadi Widya sering bilangin, kenapa sih ya sama kakek, orang tua, kenapa kalian harus percaya seperti itu? Widya bilang, kita harus percaya sama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi Widya sering banget baca-baca firman Tuhan supaya mereka juga mendengarkan. Dan Widya juga sharing-sharing firman Tuhan, terutama merespon yang luar biasa banget. Kakek Widya senang banget. Kakek Widya senang kalau dengar Widya tuh baca Alkitab. Tapi mereka tidak tahu kalau yang Widya baca itu adalah Alkitab, karena Widya baca Alkitab digital dari handphone, karena yang menjualnya sudah dibakar. Jadi Widya baca Alkitab dari handphone, puji Tuhan. Kakek Widya juga meresponnya dengan baik, sampai kakek Widya bilang, Neng katanya, kok Neng makin iya gitu ya, makin luar biasa aja gitu, ngomongnya bagus gitu, bener yang dibilangnya ya, emang gitu kenyataannya. Lihat seperti yang sekarang, apa yang terjadi di mana-mana, seperti ya banyak bencana alam ya, semua yang terjadi di Indonesia, di luar negeri. Sampai dia juga ceritakan, sharing-sharing. Kakek Widya bilang juga seperti itu. Bahkan orang tua Widya juga senang, mereka juga merasa terberkati. Mereka bilang merasa gimana ya, kayak ketemu sama ustazah aja. Kenapa nggak jadi ustazah aja sih? Tapi sayang banget, kenapa kakek Widya nggak pernah lihat Widya sholat dan mengaji gitu. Jadi Widya diam aja, Widya senyum, Widya tetap baca firman Tuhan. Kadang Widya hidupin lagu-lagu pujian walaupun dengan menggunakan bahasa Inggris, karena Widya gini, kalau mereka biar Widya sih nggak takut mereka tahu, tapi Widya ingin Widya mengatakan kepada mereka seperti itu. Untuk ibu Widya ibu Widya sudah tahu, tapi dia belum bisa menerima Widya. Makanya Widya sering dibilang sholat, katanya sholat, ngaji gitu. Jadi mereka juga bilang seperti ini, Widya memang benar sih ngomong kayak gini. Kadang yang dibilangin juga benar. Tetapi kalau kayak gini Widya mah sama aja kayak Pak Dion gitu. Pak Dion itu yang Pak Pendeta gitu maksudnya. Widya disamain sama Pak Pendeta. Tapi Widya bersyukur, mereka merasa terberkati. Mereka merasakan damai itu ada gitu. Luar biasa banget. Bahkan mereka inginkan Widya jangan berubah, tetap seperti ini. Widya sayang banget sama orang tua Widya, nggak kayak Widya yang dulu. Emang Widya yang dulu agak sedikit nakalnya, ya susah dibilangin, itu doang. Ya puji Tuhan, haleluya. Jadi sekian kesaksian Widya. Begitu Widya juga ingin bukan hanya Widya saja, tetapi untuk orang-orang yang di luar sana merasakan kasih Tuhan, mendengar setiap apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita banget. Dan disitu banyak banget sih dari proses yang Widya alami. Ya setelah Widya menerima Kristus, Widya dijauhi sama teman-teman, Widya dicaci maki, Widya diomongin yang enggak, seperti Widya dikatain udah cewek nggak bener lah, mau apa. Tapi Widya nggak peduli. Widya di hati Widya, tidak apa-apa Widya ditolak manusia, tapi Widya tidak ditolak dengan Tuhan. Nggak apa-apa Widya dijauhin mereka karena kebenaran tetaplah benar. Yang salah walaupun banyak dipercaya orang, tapi tetaplah salah. Jadi itu ya, banyak teman-teman Widya yang menjauh sama Widya, yang mencaci maki Widya, yang ilfil, menolak. Jangankan teman keluarga Widya aja menolak Widya gitu ya Bapak Ibu. Tapi Widya percaya semua pada Tuhan yang punya rencana. Tuhan juga pasti pulihkan keluarga Widya. Widya juga pengen keluarga Widya punya kerinduan sama Tuhan. Ya puji Tuhan. Dan pada saat itu Widya juga ada kesaksian mimpi lagi selain Widya. Puji Tuhan ya, saya sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis pada tahun 2018 di gereja Mawar Sharon. Nah, pada saya dibaptis, saya tuh mau bilang dulu sama keluarga Widya gitu. Tapi waktu itu ibu nggak bisa dihubungin, dan bapak juga nggak ada yang bisa dihubungin. Cuman Widya bisa telepon kakek Widya. Tapi Widya nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman Widya bilang, Ki, halo. Widya bilang assalamualaikum gitu juga ya. Ki, Widya ceritakan tentang kesaksian Widya. Tapi Widya belum sempat bilang kalau Widya mau dibaptis. Lalu kakek Widya matiin teleponnya dengan baru bilang gini, ya jadi Neng bisa masuk surga dong katanya.
Lalu mati telepon itu, dan Widya telepon lagi, udah sibuk nomornya kayak nggak bisa dihubungin. Widya bilang nggak apa-apa sih, yang penting hati Widya, dia percaya keselamatan ada di dalam Yesus. Widya terima Yesus, dan pada saat sudah dibaptis, Widya juga mendapat mimpi bahwa ya orang tua Widya, Bapak Widya terutama, di dalam mimpi Widya, Bapak Widya minta dibaptis juga. Puji Tuhan, di dalam saat tidur Widya langsung aminkan ketika bangun. Mimpi itu rasa nyata banget. Widya percaya cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Tuhan pasti pulihkan keluarga Widya. Saudara-saudara, sudah banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yang pertolongan Tuhan datang dalam hidup Widya. Sudah banyak banget kebaikan Tuhan. Sampai Widya nggak tahu bisa berkata apa. Entah dengan apa bisa Widya balas semua kebaikan Tuhan. Yang pada intinya Widya rasain saat ini, Widya bersyukur banget bisa mengenal Tuhan Yesus. Widya bersyukur banget bisa punya Allah yang hidup. Widya percaya Yesus Kristus, Allah yang hidup. Widya percaya Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap umat manusia. Dan Widya percaya Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Widya percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah banyak proses, Widya nggak bisa sebutin satu-satu karena itu panjang banget. Singkatnya, nggak di Pekanbaru maupun di sini juga sama seperti itu. Widya juga ditolak sama tetangga-tetangga karena melihat satu postingan foto-foto di media sosial. Sampai mereka juga bilang, Pak Widya, kok kamu banyak banget posting-posting tentang Kristus gitu. Maaf ya, kalau kamu Nasrani, aku blokir kamu deh, katanya. Aku nggak mau berteman dengan ini, itulah, segala macam. Mereka bilang, sampai adik Widya juga bilang seperti itu. Tapi Widya diam. Apapun yang mereka katakan sama Widya senyum dan diam saja. Mungkin Widya hanya bilang, udah Bu, Ibu jangan khawatir ya Bu. Widya nggak apa-apa kok. Ibu nggak usah dengerin apa kata orang deh. Ibu lihat Widya yang sekarang aja seperti apa. Nah, dari situ Widya juga sering-sering ke gereja. Widya juga di sini sering ke gereja walaupun orang tua Widya tidak tahu. Sungguh Widya baru merasakan kedamaian Tuhan, kasih Tuhan. Semuanya Widya rasakan ada Allah yang hidup. Widya rasakan, Widya dapati hanya di dalam Yesus. Sebelumnya Widya tidak pernah merasakan sukacita. Apa itu yang namanya kasih, Widya belum mengerti sama sekali. Karena Widya tuh termasuk ilfil banget sama orang Nasrani. Ya seperti itu. Widya mau bukan hanya Widya saja yang merasakan kasih Tuhan, tapi Widya juga mau buat setiap orang yang nonton video ini. Widya juga mau semua merasakan kasih Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, merasakan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Percaya Tuhan itu sangat mengasihi kita banget, luar biasa banget. Widya karena sukacitanya Widya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Sungguh luar biasa, haleluya banget. Segitu kesaksian Widya. Oke, ya halo Pak. Wah, luar biasa. Saya sampai menangis, saudara. Dan ya, kalau saudara melihat ya, Widya ini bersaksi dengan tersenyum. Namun saya tahu, saudaraku, bahwa dia lagi mengalami namanya pikul salib yang luar biasa. Dia ini mau ibadah aja susah. Bahkan pernah dipukuli karena percaya kepada Tuhan. Mau baca Alkitab aja susah, saudaraku. Jadi bersyukurlah saudara masih bisa baca Alkitab, masih bisa beribadah. Karena sangat dahsyat sekali kesaksian. Haleluya. Karena saya mengenal beliau, mulai dari beliau percaya kepada Tuhan. Pertama kenal Tuhan saya sudah tahu, saudaraku. Sampai sekarang dia tetap bersukacita, mengalami Tuhan dengan luar biasa, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Keren sekali, saudara. Jadi memang saya tahu sekali, walaupun dia bersaksi dengan senyum, tapi dia mengalami pikul salib yang sangat hebat, saudaraku. Jadi inilah yang menjadi hal bagi kita, bahwa mengikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh, gitu. Ya Widya, halo? Iya Pak. Halo Pak. Iya. Puji Tuhan, luar biasa banget ya Pak ya. Karena saya kan tahu kita bertemu Widya waktu itu masih pakai hijab ya. Datang. Iya, Pak. Datang ke gereja masih pakai hijab. Ya di situ juga. Iya.
Sukacita banget Jadi Widya ngerasain yang luar biasa banget, ketemu sama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, termasuk iya, Pak Sandi yang hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan pilih. Widya percaya luar biasa banget Pak, sampai Widya nahan banget loh, karena kalau kita tetap sukacita aja hati ini, karena percaya semua itu sudah Tuhan gantikan dengan sukacita yang luar biasa. Memang tidak mudah ya menjalani proses, banyak iya, goncangan sana sini, tapi tetap percaya Yesus Allah kita yang lebih besar daripada masalah kita. Kita percaya. Haleluya. iya, karena saudaraku, kita sama-sama murtadin, jadi sama-sama merasakan bagaimana memang pikul salib, walaupun bersukacita, tapi bersukacita di atas proses yang dihadapi ya, itu luar biasa. sangat luar biasa, saudaraku. Ini Widya pernah dipukuli juga, ya, benar ya? Iya, Widya pernah dipukulin sama bapak karena mau pergi ibadah. Widya harus sembunyi-sembunyi mau pergi ke gereja, tapi Tuhan semua kasih buka jalan. Tuhan gak akan biarkan umat, ya hambanya yang mau mencari wajah Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umatnya, sehingga Tuhan juga bisa kasih buka jalan, sehingga Widya bisa pergi ke gereja. Puji Tuhan. Iya. Jadi dia dulu pernah sharing awal-awal. Jadi saya ingat waktu kita WA di tempat kerjanya, dia diejek juga. Kenapa memilih kafir? Itu kan Tuhannya 3, katanya begitu. Jadi dia tanya-tanya bagaimana, sampai kita buat grup dulu ya. Ingat Iya, nggak? Pak. Buat grup. Buat grup. Jadi kita cerita di situ, saling menguatkan bagaimana Widya. Tapi apapun yang terjadi sampai dia tidak bekerja lagi, apapun itu, dia tetap teguh dan luar biasa. Kalau saudara melihat bagaimana dia dalam ibadah ya, saya sendiri kalah gitu ya, bagaimana hebatnya dia mengasihi Tuhan. Sekalipun tantangannya apapun, dia tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi Widya, saya mau bertanya nih sedikit ya. Iya, Pak. Salib apa yang paling berat Widya rasakan ketika mengikuti Yesus? Yang pertama, ya tolakan dari keluarga dan dari orang sekitar juga. Karena ketika mereka tahu Widya pergi ke gereja, mereka sering mengolok-olok, dasar bodoh, dasar orang kafir, katanya. Kamu tuh memang orang yang paling bodoh banget, orang sesat, katanya. Jadi namanya Widya sering bawa pikiran gitu ya. Aduh, tapi nggak apa-apa sih orang-orang yang kayak gini. Widya doain aja mereka supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Nggak apa-apa deh kamu ditolak sama manusia, yang penting Widya nggak ditolak sama Tuhan. Terus Widya juga dibilang sama keluarga Widya, "Hei orang kafir," katanya, "apa kabar?" katanya gitu. Jadi itu juga nggak apa-apa orang kafir, nggak apa-apa Widya disebut orang kafir ya. Tapi Widya percaya gimana ya, mereka tuh belum mengenal Tuhan. Widya doakan saja mereka supaya mereka juga merasakan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, yang paling berat itu apalagi ada fitnah tentang Widya yang dikatain wanita nggak benar. Sebenarnya banyak banget goncangannya, tapi kalau diceritain itu cukup panjang banget, sangat berat. Emang nggak mudah jadi seorang pengikut Kristus, itu bukannya enak ya. Kita harus pikul salib, kita harus mau diproses. Emas aja dimurnikan harus dibakar baru bisa dijual dan dipakai orang. Begitu juga kita sebagai hamba atau sebagai manusia, Tuhan juga mau proses kita supaya Tuhan bisa pakai kita luar biasa, biar kita dapat bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan Yesus, sehingga biarlah masalah-masalah itu jadi motivasi saja. Karena begitu banyak banget orang yang nggak suka ketika tahu Widya menjadi sebagai pengikut Kristus. Mereka sangat nggak suka, mereka selalu mengolok-olok Widya orang kafir, mereka selalu mengolok-olok Widya orang yang paling sesat. Tapi Widya tetap bersyukur, Widya bersukacita karena Tuhan Yesus, yang menopang Widya, karena Yesus yang memberi sukacita luar biasa banget. Sungguh ini luar biasa banget sih. Widya juga bersyukur bisa ada sampai saat ini bersaksi untuk orang-orang yang di luar sana, supaya mereka juga dapat merasakan lawatan dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Ya, seperti itu Pak. Masih banyak lagi yang mau. Nanti boleh kita sambung lagi cerita-cerita Ya. kapan-kapan. Jadi itulah saudaraku, bagaimana adik rohani saya ini mengalami Kristus dengan hebat dan luar biasa. Dan saya melihat waktu ketemu tadi
dia itu apa kabar Pak? Seperti tidak mengalami sesuatu beban apapun lewat kehidupannya ya. Namun sukacitanya itu harus perlu ditiru. Jadi sangat luar biasa Tuhan bekerja. Setelah kenal Tuhan, Widya paling suka lagu apa? Lagu banyak lagunya sih Pak, nggak cuma 1-2 aja. Ada lagu yang paling suka waktu pertama kenal Tuhan? Yang waktu pertama kenal Tuhan, lagu yang paling Widya suka Kuasa Salib Tuhan, Kuasa Salibmu. Kuasa Salibmu. Ya, dan masih banyak lagi lagu luar biasa banget ya, karena Widya sering putar lagu rohani, itu adem di hati gitu. Ada rasakan damai yang luar biasa banget. Jujur Widya belum pernah merasakan sukacita sampai Widya loncat-loncat, belum pernah. Tapi di dalam Yesus Tuhan kasih, Tuhan sediakan, Tuhan kasih sukacita yang luar biasa semua dari Tuhan Yesus. Sampai dia bersyukur, nggak tahu harus gimana lagi bilang sama Tuhan. Nggak nangis. Karena bersyukur banget sama Tuhan, nggak dapat dia bilangkan dengan kata-kata lagi. Ya, lanjut Pak. Aku mau iring Yesus, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jadi saya bertanya Bu ya, sekiranya kesetiaan mengiring Yesus diuji lewat uang atau lewat hal-hal harta kesenangan dunia, gimanakah sekarang imanmu, Dek? Banyak banget Pak kalau itu sudah dilalui. Widya bukan mau seperti apa ya, karena orang tua Widya sendiri menjodohkan Widya sama orang gitu ya, orangnya termasuk orang yang berada gitu, orang yang luar biasa, yang maksudnya mampu gitu ya, lebih dari Widya. Udah kamu nikah sama dia aja, kamu ikut sama dia, kan muslim, dia keluarganya tahu beragama karena keluarganya haji gitu ya Pak, orang tuanya haji. Jadi Widya bilang enggak, di hati Widya maupun uang, kerjaan, jabatan itu tidak bisa menggantikan Yesus. Yesus tetap terutama di hidup Widya. Mau Widya merasakan susah, menderita di dunia, Widya percaya firman Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang miskin karena karena kamu yang mempunyai kerajaan surga. Itu firman Tuhan yang Widya pegang. Jadi untuk harta ataupun seperti kesenangan-kesenangan dunia, Widya sudah tidak terfokuskan ke situ lagi. Yang Widya fokuskan bagaimana Widya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Melalui proses yang Tuhan beri sama Widya, Widya juga meminta kekuatan sama Tuhan supaya Tuhan beri Widya kekuatan untuk tetap kuat menjalani semua proses-proses ini. Ya luar biasa ya. Memang tantangan itu berat karena memang kan ya kita hargai buat keluarga Widya yang belum kenal Tuhan, kita hormati ya. Iya, memang sangat berat, apalagi orang tua beliau adalah pengurus pesantren ya. Jadi sangat berat, sangat terkejut lah bagaikan petir di siang bolong ketika Widya
percaya kepada Tuhan. Namun saya percaya saudaraku, lewat doa Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan Widya. Jadi sekalipun diolok-olok, dibenci, dipukul, di macam-macam hal, sukacita yang hebat memenuhi kehidupan Widya. Gitu, kalau mereka tahu, mereka juga sudah bilang, kamu bukan anak, ya maksudnya anak orang tua Widya lagi katanya. Widya tuh bukan termasuk bagian mereka karena Widya disebut kafir gitu. Tapi Widya tetap mengasihi mereka. Widya juga hormati mereka sebagaimana Widya juga hormat sama Tuhan, karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi kita juga harus menghormatin seperti apapun itu. Tetap Widya mengasihi orang tua Widya. Iya, betul-betul. Harus. Jadi ada yang mau disampaikan lagi, Widya? Iya Pak, ada yang Widya mau sampaikan, khususnya buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan menonton video ini. Widya mau mereka, mau saudara seiman ataupun bukan, untuk seiman khususnya, kita jangan pernah kita tinggalkan Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik, sungguh teramat baik, luar biasa banget. Pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jadi Widya mau untuk saudara-saudara tetap setia mengiring Yesus sampai akhir hidup bersama Yesus. Iya. Tetap setia terus. Amin. Haleluya. Keren sekali, luar biasa, memberkati. Jadi Widya ini belum lama kenal Tuhan Yesus, udah ada 2 tahun belum ya? Setahunan lah ya. Masih sudah sangat baru, tapi imannya sangat luar biasa. Sebenarnya saya nggak pingin sih, saya menyaksikan dia, saya pikir dia nggak berani atau malah dia, udah saya bersaksi, saya mau, katanya gitu. Wah, kaget saya saudaraku. Jadi saya mau bersaksi, hidup bersaksi, memberkati banyak orang. Sebenarnya saya sendiri yang sebenarnya awalnya agak tapi nengok semangatnya sangat luar biasa. Dan ada banyak lagi saudaraku yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dijangkau. Dan saya percaya Widya yang lain akan muncul, akan membuat banyak orang percaya kepada Tuhan. Oke, Widya, kita tutup kesaksiannya. Kesaksian Widya. Ya, kenapa? Ya, sekian kesaksian Widya, kiranya bisa jadi berkat buat banyak orang, bisa menguatkan iman orang juga yang saudara seiman. Ya, oke Widya. Jadi ini Widya orang yang baru masuk Kristen, tapi doanya luar biasa. Oke, tutup di dalam doa, Widya. Karena Tuhan Yesus, ya Pak. Luar biasa, semangat, tetap semangat. Ya, tutup dalam doa. Yes. Bapak yang baik, Bapak terima kasih Bapak buat di malam hari yang luar biasa ini, di mana Widya boleh bersaksi di tempat ini, boleh bersaksi dan memberkati banyak orang. Sekiranya video yang jadi kesaksian Widya boleh bisa memberkati banyak orang, sehingga orang-orang di luar sana pun percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang hidup, bahwa Yesuslah penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak, Pak Dodi, Pak Pendeta Sandi yang sudah membolehkan Widya bersaksi di tempat ini. Widya percaya berkat beliau juga Widya ada sampai saat ini bukan karena kebetulan Widya bisa bersaksi di sini, semua juga karena rencanamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang merawat setiap kami, inilah kami Tuhan. Terima kasih buat malam yang luar biasa ini Tuhan. Inilah kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Amin. Ya sahabat sekalian penonton yang terkasih, bagi saudara yang ingin subscribe, dia kebetulan ada channel ya, tapi masih satu videonya, video penginjilan juga sih, tapi cuma satu. Silakan subscribe channel beliau, ada di deskripsi. Buat saudara yang terbeban ini ingin memberkati, silakan juga lihat ada di deskripsi, memberkati beliau, karena memang Widya sekarang memang lagi mengalami pemutusan pekerjaan ya. Jadi memang kita berdoa bersama-sama, Tuhan pasti berikan pekerjaan yang terbaik. Amin. Amin.
Tuhan Amin. berkati Yesus. bersama-sama. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati. Shalom Tuhan sahabat berkati. semua. Shalom. Tuhan berkati.